Kok di dalam foto itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismond dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA mendatangi Bareskrim Polri Jakarta karena keberatan kasus penyelidikan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah menegaskan pihaknya menyerahkan surat keberatan atas dihentikannya penyelidikan kasus tersebut oleh Bareskrim. Ada 26 butir alasan hukum mengapa pihaknya keberatan dengan keputusan tersebut. Dia menilai penghentian penyelidikan kasus ijazah Jokowi cacat secara hukum karena pihak pelapor dan terlapor tak dihadirkan dalam gelar perkara. Menurut Rizal, ada nama saksi ahli yang sudah dicantumkan oleh pelapor dalam laporan tapi tak dimintai keterangan, yakni ahli forensik digital Rismond Sianipar. Pihak TPUA pun meminta agar dilakukan gelar perkara khusus, GPK, oleh polisi atas kasus tersebut. Rizal menegaskan bahwa gelar perkara khusus dapat dilakukan karena kasus itu sudah begitu menyita perhatian publik. Pak Jokowi bukan, harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada capnya kok di dalam foto. Itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismond dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto. Karena ini pertanyaan ini, jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Bareskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum. Faktor kedua adalah kasusnya itu menjadi perhatian umum. Saya kira itu begitu di dalam perkaporinya, bahwa kalau kasus itu menjadi perhatian umum, boleh diajukan gelar perkara khusus. Gitu. Karena kita tidak merasa gelar perkara biasa kemarin itu tidak optimal dan tidak terbuka dan tidak sesuai juga dengan peraturan yang ada. Itu yang kelima. Yang keenam, kita mengingatkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan korban, saksi, dan pelapor. Bahwa ketika proses berjalan, pelapor, saksi, korban tidak boleh dituntut pidana dan tidak boleh dituntut perdata. Itu penegasannya ya, pasal 17 undang-undang tersebut, termasuk pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2. Dan kita mengingatkan lagi Perma 1 tahun 1956 bahwa kalau ada kasus perdata sedang berjalan untuk konten yang sama, maka hentikan dulu yang pidana. Dan sekarang kasus itu sedang berjalan di Solo dan di Sleman. Itu perdata untuk perbuatan melawan hukum ijazah palsu Joko Widodo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.